Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini masih berada di bulan Muharram ya. Bulan Muharram tepatnya di tanggal 15 Muharram. 15 Muharram pertengahan bulan. Masih dalam suasana Muharram, suasana perpindahan waktu, perpindahan tahun, yang mana waktu itu merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kehadirannya sangat halus, yang kehadirannya sangat lembut, sehingga kita seringkali lalai tentang waktu. Ujung-ujung tahu-tahu udah nambah sekarang menjadi tahun 1444 Hijriah. 2022 pun sekarang bulan apa? Bulan Agustus ya. Kurang lebih 5 bulan lagi kita meninggalkan 2022. Itu pun kelihatannya 5 bulan masih lama gitu. Tahu-tahu nanti ujung-ujung kita udah bulan Desember aja. Udah lewat lagi. Kalau kita lihat ke depan kelihatannya masih jauh. Tapi kalau kita melihat ke belakang, itu waktu berlalu begitu cepat. Kemarin perasaan kita masih seperti anak-anak, nggak mikir terlalu banyak, nggak banyak pikiran mengenai tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, masih main layangan, masih main gundu gitu ya perasaan mah. Sekarang tahu-tahu kita sudah bertambah kewajiban kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita yang dulu mungkin kita seperti mereka, ya mereka seperti kita gitu. Sungguh waktu sangat berlalu begitu cepat, sehingga kadang kita seringkali lupa bahwa apa yang sudah kita lalui itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita semua. Salah satu hal yang nggak bisa kita koreksi, yang nggak bisa kita perbaiki, yang nggak akan kembali lagi adalah masalah waktu. Sebenarnya bukan waktunya yang menjadi permasalahan, tapi bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu yang saat ini masih Allah berikan kepada kita, mau dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulullah SAW. Di tahun 1444 Hijriah ini sebagian orang mungkin mempunyai target-target tertentu, Pak. Ya, mempunyai target-target tertentu, resolusi-resolusi tertentu di kehidupan mereka untuk senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaannya di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Karena memang barang siapa yang hari ini ada lebih baik dibanding hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka yaumuhu khairum min amsi wa huwa radin. Itu bukan sabda Rasulullah, melainkan perkataan Imam Ali. Maka yaumuhu khairum min amsi wa huwa radin. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik dibanding hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa makana yaumu sawa'u min amsi wa huwa khasir. Barang siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dengan yang sudah-sudah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Sama aja itu sudah rugi, Pak. Kalau kemarin kita
bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Hari ini pun kita sama sholat berjamaah subuh tepat waktu. Tapi bersama aja tuh, hanya sholat subuh sama-sama nggak melaksanakan ba'diyah misalnya. Hari ini kita sholat subuh datang ke musola pas komat, otomatis nggak dapat ba'diyah. Kecuali sudah ba'diyah dulu sebelumnya di rumah. Nah, ketika besoknya hal yang sama yang kita lakukan, nah itu termasuk orang-orang yang merugi. Kecuali kita ada perbedaan, ada peningkatan. Tadi sebelum sholat subuh kita datang di sini atau sholat ba'diyah dulu di rumah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan amal ibadah kita ya dari hari ke hari insya Allah. Lalu ada juga yang memakan yang musar min amsin wa huwa ma'u. Barang siapa orang yang harinya itu lebih buruk, lebih buruk dari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jadi jangan sampai tahun ini kita kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita itu lebih rendah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Na'udzubillah. Kita mesti punya target. Ya, kita mesti punya target. Kebayang nggak Pak? Kira-kira 5 tahun yang lalu sebelum ada di tahun pajak, 10 tahun yang lalu sebelum ada di sini, ya sebelum saat inilah, beberapa tahun yang lalu, kira-kira ada nggak perbedaan? Ada nggak perbedaan dari 10 tahun kita yang lalu sampai dengan sekarang? Kira-kira kita sebagai umat Nabi, sebagai hamba Allah, ada nggak perbedaan? Apakah kita menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang tidak lebih baik? Ada nggak kira-kira? Kira-kira kita semakin taat nggak ibadahnya kepada Allah? Kira-kira kita semakin ringan nggak dalam menjalankan perintah-perintah Allah? Kira-kira kita semakin mudah nggak dalam melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim? Kalau kita rasa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sebelum kita ada di sini, sebelum kita berkumpul di sini, nah itu perasaan kita lebih baik dari yang sudah-sudah. Lebih baik dari yang sudah-sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita Ustaz Yahdi dan juga jamaah Mas Bro dari Nur Mataram. Alhamdulillah sudah bersama hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kan tadi kita mau bahas sedikit ya. Alhamdulillah apabila kita merasa kita sudah merasa lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kita lalui dari tahun-tahun sebelumnya, kita merasa saat ini kita lebih mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah akan
menggerakkan hati kita. Allah akan meluruhkan hidayahnya kepada kita, kepada seseorang yang apabila Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah akan gerakkan orang tersebut untuk selalu dapat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang Pak, dari sekian banyak jamaah, baik yang ada di sini ataupun yang ada di lingkungan kita, gitu ya, ataupun yang ada di seluruh dunia ini. Kebayang nggak kenapa hanya kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan kewajiban hadir dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan juga ta'lim. Dari sekian juta umat manusia kita di hari ini, Allah pilih kita untuk dapat bangun subuh, menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid ataupun di mushola. Itu merupakan bentuk kenikmatan sangat luar biasa kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang lain. Berapa banyak saudara-saudara kita, ya, terlepas dari segala macam udurnya, yang belum mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu patut kita syukuri. Kita Allah anugerahkan kekuatan, Allah anugerahkan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kewajiban kita tadi secara berjamaah, untuk dapat hadir menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di majelis ini. Itu wajib kita syukuri. Pernah terbayang seperti itu? Jadi kita termasuk orang-orang pilihan dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang mungkin saat ini masih terlelap tidur. Yang kita doakan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menghindari segala larangan-larangan Allah, dan juga kita doakan semoga seluruh keluarga kita dan juga seluruh umat manusia, terutama jamaah mushola Risat dan juga seluruh umat muslim di lingkungan kita ini senantiasa bisa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal tersebut mungkin yang seringkali kita lupakan, ya, kita lupakan bahwa itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita semua. Mungkin kita nggak tahu bagaimana proses hidayah itu datang. Proses hidayah itu datang bisa jadi itu adalah buah dari doa orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, yang dulu mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah, keturunanku ya Allah, selamatkan ya Allah. Dijawab saat ini pada saat kepada kita semua. Maka kita pun akan insya Allah berbuat yang sama. Kita doakan keturunan kita agar senantiasa dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi keturunan yang sehat, soleh dan solehah. Ya, itu wajib kita syukuri. Karena memang hal-hal tersebut seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Tadi seringkali kita dengar yang namanya nikmat hidayah, ya, nikmat iman, Islam itu seringkali kita lalaikan. Itu wajib kita syukuri. Itu pun termasuk dalam nikmat-nikmat yang apabila kita syukuri, insya Allah itu akan Allah tambah kenikmatan kepada kita semua. Yang sering kita dengar dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
bahwa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah, insya Allah akan tambah kenikmatan itu kepada kita semua. Apapun bentuk nikmatnya, baik yang berupa materi ataupun non materi. Tapi apabila kita kufur, mengingkari nikmat Allah, mengingkarinya itu macam-macam. Mengingkarinya itu tidak mempergunakan kenikmatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bentuk dari ketidak syukuran kita. Berarti kebalikannya, ketika kita menggunakan seluruh nikmat itu di jalan Allah, insya Allah kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur. Kita dikasih sehat, kalau kita pergunakan kesehatan kita untuk beribadah. Kita dikasih tangan sehat, kalau kita pergunakan dalam rangka ibadah, kaki pun seperti itu, semuanya seperti itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, insya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang kehidupan kita nanti di saat ini ataupun di akhirat kelak. Itu ada beberapa tahapan kehidupan. Ada beberapa tahap kehidupan yang tempoh hari kita sudah pelajari. Di sana ada fase-fase kehidupan yang nanti pun akan kita jalani, nanti pun akan kita lalui. Yang sebelum-sebelumnya sudah kita lalui itu, yang namanya kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam rahim, kehidupan di dunia. Nah, saat ini kita hidup di dunia ini, kehidupan di dunia ini. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan masuk ke dalam kehidupan alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur. Nah, di situ pun kita setelah di alam kubur nanti akan kita masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu alam kehancuran atau hari kiamat. Ya, hari kiamat dimatikan semuanya kita sebagai umat manusia. Setelah itu ada alam kebangkitan. Ya, ada kebangkitan. Dibangkitkan kita dari kematian kita. Ya, kebangkitan. Setelah itu ada yang namanya padang mahsyar. Setelah kita dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu pada mahsyar itu dengan kondisi yang sangat dahsyat, yang sangat sedemikian susah, sehingga setiap orang akan mengeluh tentang keadaannya, minta buru-buru. Ya, kalau kata kita mah minta buru-buru di sidang gitu ya, minta buru-buru di sidang. Udah tentuin lampu di belakang, di surga, udah gak betah benar di padang mahsyar, saking panasnya, saking susahnya. Gitu. Saking susahnya. Ada yang datang ke Nabi Adam, ada yang datang ke Nabi Musa, ada yang datang ke Nabi Ibrahim, semuanya minta pertolongan, tapi gak ada yang bisa menolong. Tapi subhanallah, ketika datang semua itu Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma. Jadi ada juga fase pemberian syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Semoga kita semua termasuk hambanya yang golongan Nabi Muhammad yang mendapat syafaat dari bulan kami dari pada kami. Nah, setelah didatangkan syafaat, Nabi memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Maka di situ mulailah hari perhitungan, hari hisab. Ya, hari perhitungan di hisab. Kembali lagi tadi, di tahun-tahun yang lalu bagaimana perbuatan kita, di tahun yang akan datang, saat ini dan yang akan datang bagaimana perbuatan kita. Seluruhnya akan dicatat, Pak. Seluruhnya akan dicatat. Kecil, besar, baik, buruk, itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat kiraman katibin. Wa inna 'alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat yang mengawasi pekerjaan kita, yang mengawasi apa yang kita lakukan. Kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah, yang mencatat seluruh amal perbuatan kita. Ya'lamuna ma ta'malun, mereka mengetahui apa yang kita laksanakan. Ya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya CCTV itu, kan? Kalau kita sudah mempunyai rasa muraqabah,
yang kita sudah mempunyai rasa diawasi, karena tidak sedetik pun sedetik pun kita terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedetik pun kita terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya tercatat, pasti dicatat, Pak. Di hisab nanti itu akan diperhitungkan. Apakah kita sudah mempergunakan seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita di jalan Allah, ataupun sebaliknya? Itu semua tercatat, kecil, besar, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin saat ini kelihatannya, wah, dia mau orang baik, si Fahri mau orang taat ibadahnya, orang baik, gak pernah buat dosa. Dia nggak tahu aja, Allah tutup aib saya, sehingga kelihatannya baik di hadapan orang lain. Allah tutup aib kita semua, Pak, yang mungkin hanya diketahui oleh istri kita, yang punya hanya diketahui oleh keluarga kita, tapi Allah tutup. Saking sayangnya Allah tutup aib-aib kita di hadapan manusia. Tapi nanti itu semuanya akan terbuka, Pak. Nanti itu semuanya akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kita bertanggung jawab, Pak. Kecil, besar, semuanya yang terdetik di dalam hati itu pun akan Allah tunjukkan. Semua tercatat. Nah itu nanti kitab itu, nanti setelah ada perhitungan tadi, hari perhitungan, nanti kita akan masuk dalam fase yang namanya pemberian atau penyerahan kita. Kitab-kitab amal perbuatan kita. Itu amal perbuatan kita. Tercatat semuanya nanti. Ada orang yang dikasih dengan kitabnya itu kepada tangan kanan dia, ada juga yang Allah kasih kitab perbuatannya itu, amal perbuatannya itu ke tangan kiri dia. Bahkan alhamdulillah ada juga yang Allah kasih lewat belakang punggungnya. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insya Allah diberikan kepada tangan-tangan kita, tangan kanan kita, diberikan kepada tangan kanan kita. Jadi ada tiga golongan manusia yang mendapatkan kitab amal perbuatan, tangan kanan, tangan kiri, dan juga golongan yang dari belakang. Orang yang beriman mendapatkan kitabnya, orang-orang soleh mendapat kitabnya itu dengan tangan kanan mereka. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan, otomatis di dalam Al-Quran disebutkan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Dan Allah kumpulkan dengan teman-temannya dengan gembira, bisa masuk surga. Tapi orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri, orang-orang yang mendapatkan kitabnya diberikan kepada tangan kiri dia, di dalam Al-Quran itu disebutkan celaka, disebutkan aku nggak mau terima nih, gitu bahasanya, aku nggak mau terima nih. Nah itu disebutkan wa man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang diberikan kepada kitab dan sebelah kiri, maka ia berdoa, ya alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Mereka nggak mau terima kitab yang sudah Allah siapkan kepada mereka, yang isinya seluruh amal perbuatan mereka. Karena mereka tahu isi dari kitab itu adalah seluruh keburukan. Nah, yang dulu dosa-dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan secara sembunyi-sembunyi oleh kita, gitu ya. Nah itu semuanya terlihat, tercatat di kitab-kitab itu. Nah, ketika mereka mendapatkan tangan kiri,
Mending gak dapat buku ini dah gitu ya, daripada saya terima ini malu-maluin aja gitu rapot. Misalnya rapotnya merah, banyak merahnya gitu. Rapotnya banyak merah. Nah itu kondisi orang yang menerima kitab dalam tangan kiri. Ada juga orang-orang yang menerima kitab catatan perbuatannya itu dengan di belakang punggungnya, ya di belakang punggungnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang nggak boleh ngomong kafir, ngomongnya non muslim, ngomong dibilang seperti itu, nggak boleh ngomong kafir, bolehnya ngomong non muslim, gitu ya. Lebih parah. Ya, kepada orang-orang yang kafir dan juga orang yang munafik itu diberikan kitab dari belakang. Alhamdulillah. Semoga kita dihindarkan, ya, dihindarkan dari hal sedemikian. Celakalah. Ya, kata orangnya menerima dari belakang. Karena memang tepatnya sudah jelas. Tepatnya sudah jelas ya, ini dihindarkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kondisi orang-orang yang mendapatkan menerima kitabnya di fase yaitu penerimaan kitab. Setelah itu ada mizan ditimbang mana yang lebih berat, apakah sebelah kanan ataupun sebelah kiri di mizan. Mizan itu istilahnya timbangan, yang timbang. Setelah ditimbang, ada yang lebih berat ke kanan, maka termasuk dia orang yang ahli surga, insya Allah. Ketika timbangannya berat sebelah kiri, setelah itu kita berjalan ke telaga Rasulullah, ya, telaga Rasulullah, lalu kita berjalan juga ke Sirat al-Mustaqim. Salah sirat barulah terpecah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang di akhir perjalanan kita nanti Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Jadi tadi kitab-kitab tersebut itu adalah kumpulan dari seluruh perbuatan kita di dunia ini, Pak. Kumpulan dari seluruh amal perbuatan kita di dunia ini yang dicatat oleh malaikat, yang dilaporkan oleh malaikat. Nah, pelaporannya ini pun ada waktu-waktunya. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Yang harian itu kapan? Yang harian itu ya tadi pada subuh, ya, pada sholat subuh, pada sholat asar, dan juga ada sebuah riwayat bilang itu pada zuhur. Di satu hari itu ada 3 kali laporan malaikat. Pada subuh, pada zuhur, sama pada asar. Dilaporin. Ya. Apabila hari itu kita tidak beristighfar, di dalam sebuah riwayat disebutkan setiap hari itu seseorang akan mendapatkan lembaran-lembaran baru di catatan amalnya setiap hari. Ya. Ketika dilipat atau dibalik catatan itu ke lembaran baru, catatan yang tertutup itu akan menjadi hitam gelap ketika dia tidak ada kalimat istighfar di dalamnya. Itu sebuah riwayat. Tapi ketika di dalam hari itu dia ada istighfar, dia beristighfar, insya Allah di catatan amalnya menjadi terang benderang. Nah itu di setiap lembarannya. Makanya kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Nah setiap sholat yang langsung pulang kita minimal beristighfar.
Setiap ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu berbanyak istighfar. Lalu kapan lagi amal perbuatan itu dilaporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tadi ada yang mingguan. Kalau mingguan itu setiap apa? Setiap hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu mingguan. Ada juga yang tahunan. Setiap kapan? Setiap bulan Syawal. Ya. Setiap bulan Syawal. Itu yang tahunan. Rekapnya itu rekap setahun. Direkap setahun, nah itu di bulan Syawal. Nanti dilaporkan dan dikembalikan kepada kita. Dan dikembalikan kepada kita. Ada yang terima tangan kanan, ada yang terima tangan kiri, ada yang terima di balik belakang. Alhamdulillah, kalau di balik belakang. Gitu. Nah itu hal-hal apa namanya yang perlu kita evaluasi, perlu kita muhasabah, ya. Karena nanti di yaumul hisab nanti kita akan dihisab, gitu ya. Kita akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Jadi hisablah diri kalian sendiri, diri kita sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak dari kita muhasabah. Tahun lalu kita sudah lebih baik belum? Tahun ini dibanding tahun lalu. Hari ini kita sudah lebih baik belum dibanding hari-hari kemarin? Kalau kita sudah lebih baik, kita termasuk orang yang beruntung tadi yang sudah kita bahas. Kalau sama aja, kita rugi. Ya, kita rugi kalau sama aja. Kalau kemarin sholat tadi, sholat maghribnya atau sholat maghribnya cuma sholat maghrib, sekarang pun sama seperti itu, tanpa bahagia, sama aja, berarti kita termasuk orang yang rugi. Karena sama aja. Makanya di situ Islam itu memotivasi kita semua agar bisa terus berkembang, terus meningkatkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sebelumnya hanya wajib, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah rawatib tadi, yang sunnah-sunnah rawatib. Salat-salat bagi yang qobliyah kita pakai. Ya, salat duha, salat tahajud, dan juga tilawah kita tingkatkan. Yang hari ini kita hanya tilawah 3 ayat, kita tingkatkan. Besok-besok bisa lebih dari itu, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz setiap hari. Insya Allah. Ya, mungkin hanya itu yang materi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Sedikit ya yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun baru Hijriah ini tadi kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita dapat memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah kita termasuk kategori hamba-Nya yang paling bersyukur. Kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW dengan cara melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah, seluruh kehidupan beliau kita contoh. Minimal kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai beliau dengan cara bersolawat, sehingga insya Allah kita termasuk kategori umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan sebelum kita tutup dan melaksanakan sholat isya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait materi,